Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, salam jumpa kembali dalam kebaktian rumah tangga kita di minggu ini. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang nanti kita akan baca dari kitab Efesus pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan penuh sukacita dan syukur kami datang kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami ingin mendengarkan suara-Mu dalam renungan firman Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami saat ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan kehendak Tuhan melalui firman-Mu, dan hamba-Mu yang Tuhan pakai di saat ini, Engkau yang akan kuasai dengan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga firman yang Tuhan nyatakan betul-betul dapat tersampaikan dengan baik, bukan karena kebisaan hamba-Mu, tetapi memang semata-mata hanya karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan saja, dan Engkau saja yang langsung berkata-kata atas kami sekalian. Kami sambut berkat Tuhan dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan untuk kita sekalian Efesus 2 mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu berbahagialah setiap kita yang dengan setia membaca, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih ketika kita melakukannya di dalam kehidupan keseharian kita. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merefleksikan diri secara pribadi? Tentunya mungkin dalam perenungan
mungkin dalam doa, mungkin juga kita ungkapkan kepada Tuhan yang betul-betul kita sampaikan kepadanya dalam bentuk pernyataan atau doa. Bapak Ibu, saudaraku, apakah atau untuk apa atau apa yang kita mau berikan kepada Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Untuk apa kita hidup dalam dunia ini? Apa yang menjadi target kehidupan kita sampai dengan detik ini? Sudahkah perjalanan kehidupan kita betul-betul itu yang diinginkan Tuhan? Saya tidak lagi bertanya apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan, peroleh dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam prestasi, atau dalam apapun. Karena kita masing-masing diberikan karunia yang berbeda. Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya tentu memiliki tujuan hidup. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara punya tujuan hidup. Meskipun mungkin kita bertanya, untuk apa saya dilahirkan oleh ibu saya? Atau mungkin bahkan ada yang sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini masih bertanya, apa sih yang saya inginkan dalam dunia ini? Lalu ketika saya sudah mendapatkan keinginan itu, lalu apa yang saya mau lakukan dengan itu? Dan ketika kita sudah melakukan apa yang kita inginkan, lalu pernahkah kita berpikir endingnya mau seperti apa? Akhirnya mau seperti apa? Seseorang butuh apresiasi, seseorang butuh pujian, seseorang membutuhkan semangat yang dibangun bukan secara pribadi saja, tetapi juga dari orang lain. Ketika orang memberikan apresiasi, ketika orang memberikan pujian, itu sesungguhnya memberikan semangat bagi seseorang untuk dapat melanjutkan prestasi yang diraihnya lebih baik lagi apa yang dikaryakan. Dalam pekerjaan kita bisa melakukan banyak hal, tentu dengan harapan yang banyak, Bapak Ibu Saudara. Ketika prestasi diraih, maka akan mendapatkan keuntungan, berkat, dan lain-lain. Ketika kita memperoleh apa yang kita inginkan, tentu harapan itu tercapai dan sukacita meluap. Lalu ketika itu semua sudah terjadi, apa selanjutnya? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiap orang, saya, Bapak Ibu Saudara, pasti punya secara pribadi tentunya, punya tujuan, punya harapan, punya kerinduan, punya impian dalam kehidupan ini. Namun sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya bahwa kita semua memahami kehidupan sebagai orang percaya, kehidupan sebagai orang Kristen, kehidupan sebagai seorang pengikut Kristus adalah semata-mata hanya karena anugerah yang Tuhan beri. Hanya karena rahmat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, keberhasilan kita,
apa yang kita peroleh, bahkan mungkin ketika kita bandingkan dengan orang lain, rasanya tidak akan berguna ketika kita tidak mencapai pemahaman bahwa hidup ini adalah pemberian hanya karena anugerah, hanya karena rahmat Tuhan. Kenapa saya katakan tidak berguna? Bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh, jangan pernah lupakan ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Saudara-saudaraku, semua orang itu berdosa sejak dia dilahirkan. Ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus, ia berada di dalam penjara. Dia mengingatkan jemaat di Efesus, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat yang pertama. Dan Paulus menasihati bahwa manusia itu akan mati karena pelanggaran dan dosa itu. Saudara-saudara, kita akan mati. Kita semua akan berujung pada kematian. Dan kita akan selesai. Artinya bahwa ketika kita menyadari betul bahwa kita ini adalah orang berdosa, kita ini sebetulnya tidak layak, kita ini adalah manusia yang betul-betul memperoleh anugerah, rahmat, dan itu bukan hasil usaha kita sendiri, tapi pemberian Allah. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu akan selalu mengingatkan kita betapapun kita, seperti apapun yang kita peroleh, apapun yang kita miliki, ingat bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Dan itu ada dalam dunia yang sifatnya dunia akan berakhir, akan selesai. Saya tidak mengatakan bahwa kita semua, bagi kita yang memiliki banyak hal, kedudukan, jabatan, kekayaan, dan lain-lain, semua itu tidak berguna. Tidak demikian juga Bapak Ibu Saudara. Tapi siapapun kita, dengan kondisi apapun kita, ingatlah bahwa kehidupan kita adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Karena kasih Tuhan kita berdosa, tetapi karena penebusan Allah melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib, Dia yang kemudian memberikan kekuatan kepada kita untuk bangkit dan hidup kembali ketika Yesus mati di kayu salib. Jumat Agung kita akan peringati dalam jangka waktu yang sudah dekat, mengingatkan kita Bapak Ibu, kita memerlukan keselamatan karena dosa itu. Yesus yang disalib menebus dosa kita. Kekayaan kita, upaya kita dengan rajin beribadah, dengan ritual keagamaan, perbuatan baik kita, amal kita, semuanya tidak dapat menolong kita untuk keluar dari belenggu kuasa dosa, untuk keluar dari apa yang menjadi pelanggaran kita, menebus dosa kita. Yang dapat menebus adalah Tuhan Yesus saja. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita selalu mengingat bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan yang diberikan oleh Dia. Sekaligus hidup ini adalah hidup yang harus terus diperjuangkan. Dan diperjuangkan dengan selalu mengingat kita sudah mendapatkan keselamatan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan di awal, apa yang akan saya lakukan selama saya hidup? Tidak ada yang lain Bapak Ibu Saudara di ayat yang 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jabatan kita, kekayaan kita,
talenta kita, apapun yang kita miliki, saudara-saudara, pakailah itu semua untuk melakukan pekerjaan baik, untuk melakukan segala sesuatu yang berguna, tidak untuk memegahkan diri, bukan untuk menjadi sombong, bukan untuk menjadi orang yang paling dari orang lain, tetapi menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita melihat ada banyak yang membutuhkan uluran tangan kita, karena Tuhan ingin memakai kita menjadi saluran berkat-Nya. Teruslah menjadi pribadi yang menjadi saluran berkat Tuhan, dan selalu mengingat kita ini adalah ciptaan Tuhan, buatan Allah. Kita hidup hanya karena kasih karunia. Oleh sebab itu kita dipanggil di tengah dunia ini untuk menjadi pribadi yang menjadi alatnya mewartakan kabar baik itu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kembali diingatkan di saat ini kami ada dalam dunia ini. Kami ada karena Engkau yang menciptakan kami, memperkenankan kami hadir di tengah dunia ini. Engkau memiliki tujuan atas hidup kami. Kami buatan Allah, sehingga kami harus mengikuti apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan. Terkadang kami lalai dengan panggilan itu. Kami seringkali menjadi pribadi yang angkuh. Kami tidak menyadari diri sebagai orang yang berdosa. Dan hanya karena anugerah Tuhan saja, keselamatan itu kami miliki. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kami. Berikan kami kemampuan untuk terus menyadari bahwa kami milik Allah, yang sudah seharusnya kami menjadi pribadi yang berkenan kepadamu setiap waktu, setiap saat. Menjelang momen Jumat Agung, biarlah ya Bapa kami semakin menjadi anak Tuhan yang setia, menjadi alat Tuhan untuk mewartakan cinta kasih Tuhan. Kami berserah diri kepadamu Bapa, menyerahkan seluruh keberadaan kami, secara khusus anggota jemaat Tuhan GKP Smyrna Cikarang. Dalam keberadaan kami sekalian, Tuhan lindungi kami. Bagi kami yang sakit dalam pergumulan, bela kiranya kami senantiasa dikuatkan, ditopang. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang jauh melebihi apapun yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk melanjutkan karya kami. Topang kami Bapa, pimpin kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya. Terpujilah Engkau. Amin. Miskin, pembebasan bagi orang yang